Itulah kenapa sebulan penuh ini akan menghasilkan manusia yang kembali reborn, terlahir kembali. Idul Fitri di situ. Itu kaitannya juga di situ. Ganti kulit, baru kemudian bisa berjalan lagi dengan elastis, dengan lemah gemulai, dan lincah, gesit, dan sebagainya. Itulah betapa puasa juga sangat penting dalam semua aspek kehidupan, tidak hanya kehidupan umat manusia. Nah, penghayatan puasa yang selama ini, adakah sudah meneropong masuk sampai ke dalam hati kita yang paling dalam? Boleh jadi hama-hama wereng ada tubuh kita ini, debu-debu dusta atau perbuatan yang tercela masih ada, maka dengan puasa itu akan menghancurkan irodah insaniyah supaya sesuai dengan irodah robbaniyah. Ketika sudah sampai kepada irodah robbaniyah, kuntu basaruhu, kuntu sam'ahu, kuntu lisanuhu, kuntu yadahu wa rijlahu, kata Tuhan. Aku yang akan menjadi penglihatanmu ketika engkau melihat. Aku akan menjadi pendengaranmu ketika engkau mendengar. Dan aku akan menjadi lisan dan kaki tanganmu ketika engkau bicara dan beraktivitas. Bayangkan ketika Tuhan mengejawantah dalam segala aktivitas kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti akan terwujud. Bahkan boleh jadi bisa langsung seketika terjadi sebagaimana yang dia katakan dan dia janjikan, kun fayakun, seketika. Karena asal muasalnya adalah kana nur, asal muasalnya dari cahaya, dari dia. Kalau kita sudah meleburkan irodah insaniyah kepada irodah robbaniyah, maka hidup pun akan menjadi mudah, hidup pun akan menjadi lancar, hidup pun akan membawa keberkahan, membawa pencerahan, dan ujung-ujungnya adalah menjadi bahagia dalam diri. Ini yang disebut imsak dalam momentum Ramadan kali ini. Jadi puasa atau siam atau imsak adalah menahan diri, bagaimana irodah insaniyah ini benar-benar kita kikis untuk menjadi irodah robbaniyah, sehingga yang termanifestasi dalam kesehariannya adalah kehendak-kehendak ilahi, kuasa-kuasa ilahi dalam segala aktivitasnya. Maka puasa yang dilakukannya hanya semata-mata karena Allah. Dalam diskusi dikatakan panjang juga sih ayatnya itu. Diskusi mengatakan asaumu li wa ana ujziyabi. Puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ujziya atau wa ana ajzibi. Dan akulah yang menjadi ganjarannya, atau kalau orang awam mengatakan akulah, Tuhanlah yang memberikan ganjarannya langsung. Jadi kalau selama ini orang melakukan kebaikan yang katanya dapat ganjaran, pahala, kebaikan dan sebagainya, itu biasanya melalui malaikat yang memberikan itu 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau beberapa kali lipat, itu malaikat yang memberikan. Nah, tapi spesial bagi umat yang berpuasa, maka ganjarannya adalah Allah itu sendiri. Jadi bukan pahala, bukan surga, tapi yang mempunyai surga itu sendiri. Atau bahkan ya Allah itu sendiri. Yang wana ujziyabi itu artinya akulah yang menjadi ganjarannya. Kalau menjadi ganjarannya, siapa yang nggak mau? Maka marilah kita berlomba-lomba bagaimana kita menggapai puasa yang sampai kepada level makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau dalam bahasa manajemen modern, boleh jadi setelah 1 tahun penuh atau 11 bulan penuh, usaha kita sudah beroperasi dengan segala labanya, dengan segala untung ruginya, maka diperlukan selama 1 bulan overhaul, evaluasi, dekonstruksi, kemudian revisi-revisi,
di mana sistem yang sudah kita buat dan tata aturan kerja yang kita buat, baik teknik maupun petunjuk pelaksanaannya, maka dalam hal ini puasa memberikan metode yang lebih baik, bukan dengan cara mengubah konsep atau sistem atau aturan-aturan pelaksanaan, melainkan dengan mengubah diri manusia itu sendiri. Barang siapa, Allah tidak akan mengubah satu kaum, satu bangsa atau diri kita kalau kita sendiri yang mau mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi diri kita dulu sendiri ini yang kita ubah, baru bisa mengubah orang lain atau yang paling dekat di sekitar kita. Itulah kenapa ada ayat yang juga mengatakan, ya ayyuhal mudatsir fa'anzir. Bangkitlah. Jadi puasa juga membangkitkan jiwa. Kenapa kemudian disebut ya qiyamul lail? Qiyam ini membangkitkan jiwa, membangkitkan malam. Qiyamul lail bukan sholat malam. Ini yang sering salah kaprah juga. Sholat malam juga, maksiat juga, begadang juga. Qiyamul lail ada yang membangkitkan jiwa. Bagian diantaranya adalah, salah satunya adalah sholat malam. Jadi kalau hanya dimaknai qiyamul lail itu sholat malam, betapa banyak manusia yang melakukan ibadah sholat malam, tapi kelakuannya masih saja mencerminkan orang yang masih buta atau dalam kegelapan, masih berhubung dengan maksiat. Karena itu tadi, jiwanya belum bangkit, belum qiyam, belum bangun. Makanya diperintahkan qiyamul lail, membangkitkan jiwa, membangkitkan hati, membuka kolbu, menjernihkan pikiran, baru kita bisa sholat. Dalam makna yang sesungguhnya, connecting people to God. Begitu. Nah, dengan puasa ini akan membawa kepada tadi yang saya katakan, bahwa aturan apapun, perencanaan sebaik apapun, kalau itu cuma konsep-konsep saja tanpa ada yang berubah pada individu atau pelakunya, maka tidak akan efektif jika pelaku-pelakunya tidak mau mengubah dirinya sendiri. Nah, dengan puasa inilah pelaku-pelaku atau so'imin dan so'imat, Bapak Ibu sekalian, ini kan disebut so'imin wa so'imat, di mana mengosongkan dirinya dari segala sesuatu yang tercela, lalu mengisinya dengan virus-virus cinta, dan kemudian bertajalilah sang kebenaran itu. Yang tadi saya katakan bahwa dia akan menjadi pendengaran, penglihatan, lisan, dan kaki tangannya ketika beraktivitas. Kalau itu semua Tuhan yang melakukan, maka puasa akan menjadi momentum madrasah rohani, momentum disiplin pribadi untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, yang optimis, yang akan menjadi pemenang 11 bulan yang akan datang. Gitu. Nah, puasa juga yang selama ini sering kita lakukan, bisa jadi, boleh jadi karena hanya memindahkan jam makan yang tadinya 3 kali jadi 2 kali, ya kan, gitu kan. Sedang pengen makan, diharapkan untuk makan. Kan semua yang halal tuh selama puasa, yang nggak boleh disentuh. Tapi kenapa kemudian kita diharamkan? Nah, ini betapa pentingnya kita ada proses penguasaan diri. Dengan penguasaan diri ini akan membawa kita kepada kesadaran kilat kalam. Kilat manam, kilat to'am. Little talk, little eat, little sleep. Sedikit tidur, dipakai waktu malam itu bukan hanya untuk tidur, tapi untuk berasyik masuk, bermunajat, berintim-intiman kepada ilahi Rabbi. Sedikit makan dalam artian menahan diri dari sesuatu yang selama ini dihalalkan, kemudian kita mengharamkan. Karena
itu terlarang selama kita berpuasa. Nah, berpuasa dalam hal ini tidak hanya menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, tapi juga menahan diri kita dari segala sesuatu selain Tuhan. Jadi apapun atau siapapun yang selama ini membuat kita makin jauh kepada Tuhan, tinggalkan. Maka disitulah berproses namanya kilat kalam. Akan terbuka rahasia ilahi, mukasyafa, musyahadah, kemudian Allah hadir dalam relung batin kita yang paling dalam. Kalau sudah demikian, apapun yang diucap, yang akan diucap baru terbesit dalam hatinya akan terjadi. Makanya diperintahkan kilat kalam. Jangan banyak bicara, alias keep silent. Silent juga bagian dari puasa. Karena ketika dia ngomong, pasti akan kejadian. Karena irodah insaniyahnya sudah menjadi irodah robbaniyah. Nah, inilah yang jadi tujuan utama saya kira untuk mencapai pribadi-pribadi puasa yang berkualitas. Bagaimana kita melepaskan atau menanggalkan ego, kemudian kita menjadi insan-insan robbani. Gitu kira-kira Kang Abu. Oke. Untuk sementara kita diskusi. Oke, thank you Romo. Great, wah itu luar biasa banget ya tentang insania. Tadi yang paling kena tuh bahwa pembebasan dari perbudakan gitu ya. Baru disadari bahwa kita ini sangat diperbudak sekali sama kehendak-kehendak ego, kehendak-kehendak nafsu gitu. Sehingga puasa ini adalah alat untuk membebaskan dari perbudakan. Jadi kata-kata di Quran, kata-kata perbudakan tuh saya jadi merelate kepada jangan-jangan itu yang mau menunjukkan kepada perbudakan bahwa diri diperbudak sama egonya gitu. Dan puasa adalah obatnya. Keren, Romo, luar biasa. Oke teman-teman, seperti biasa kita diskusi gitu ya. Kalau ada yang mau apresiasi, mau bertanya, mau memberikan masukan atau apapun, boleh lewat chat di Zoom ataupun di YouTube atau raise hand, silahkan. Oke, sebelum ke teman-teman, ini ada beberapa yang pengen di-highlight dulu sedikit. Oke, Romo, ini penjelasan clear banget, tapi ini pengen masuk lebih mendalami tentang Lailatul Qadar, Romo. Yes. Karena tadi di awal tuh menarik tuh, Lailatul Qadar jangan nunggu nanti gitu. Kenapa nggak di awal? Itu satu. Yang kedua, kiat-kiat apa sih yang harus dilakukan di Ramadan ini agar mendapatkan si Lailatul Qadar itu? Jadi intinya Lailatul Qadar itu kan selama ini diketahui datang malam 21, 23, terus nanti ciri-cirinya mendapatkan itu dengan adanya ketenangan lah apa dan seterusnya gitu. Nah, kira-kira tadi di awal bahwa jangan cari di akhir, di awal aja. Nah, itu tolong dielaborasi lebih dalam. Silakan. Iya. Makasih Kang Abu. Jadi saya lagi cari Al-Qur'annya dulu nih ayatnya. Lailah dan Qadar gitu. Lailah itu malam, Qadar itu ketentuan gitu. Ya, sederhananya begitu. Jadi banyak orang terkecoh yang selama ini dilakukan adalah menantikan, menjaga, menyiapkan diri di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Biasanya malah dibarengi dengan cuti dari kantornya itu. Ngapain? Pokoknya 10 hari bulan Ramadan, gue selama ini udah 5 tahun melakukan yang namanya cuti dan uzlah ke masjid atau musola gitu. Ngapain? Itikaf. Ngapain? Lailatul Qadar, menjemput Lailatul Qadar. Lihat saja tuh di banyak di spanduk-spanduknya tuh. Kemudian Qiyamul Lail untuk menjemput Lailatul Qadar gitu. Qiyamul Lail, sholat-sholatnya rajin, membangkitkan kesadarannya, nggak bangun-bangun, kesadaran jiwanya masih tidur terus. Ya bisa lewat itu yang namanya Lailatul Qadar gitu. Jadi Lailah itu batin. Jadi kok bisa batin? Lailah itu malam, malam itu gelap, yang gelap itu tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan disebut gaib. Yang gaib yang batin, wal awal wal akhir, wal zahir wal batin. Jadi bagaimana menentukan batin kita supaya bangkit yang selama ini terposok, yang selama ini cenderung berkubang dengan kegelapan maksiat. Jadi qadarnya apa? Ketentuannya ya kita yang nentuin mau kapan, kan gitu.
Jadi kalau kita leha-leha nanti aja, jangan-jangan bisa jadi di awal Ramadan sudah datang. Banyak yang sudah mendapatkan. Jadi Lailatul Qadar, bahkan Rasulullah mengatakan, jadikan semua bulan adalah bulan Ramadan. Karena ingin itu tuh, ingin mengajak umatnya supaya memfungsikan dirinya, betapa penting kita membangkitkan jiwa yang selama ini masih dalam kubang kegelapan atau kemaksiatan, berubah menjadi manusia yang penuh dengan petunjuk cahaya terang benderang dalam menghadapi fenomena kehidupan yang luar biasa ini. Seperti itu. Jadi kadang dijaganya Lailatul Qadar ini yaitu tadi malam 21, 23, 25, 27, 29 gitu kan. Padahal yang disebut dalam surat Al-Fajr itu yang genap dan yang wal laili wal fajri walayalin asr gitu. Demi fajar, fajar itu cahaya. Jadi demi cahaya. Demi dirinya sendiri sebenarnya Tuhan itu berfirman gitu kan, bukan cahaya bulan, bintang, matahari, bukan, tapi demi aku. Wal fajri walayalin asr, dan demi malam yang 10. Nah, malam yang 10 itu yang ditunggu-tunggu tuh bagi kalangan umat yang kalau orang Jakarta bilang tuh yang dokoh itu Jakarta bilang, yang benar-benar pengen mendapatkan bahwa Lailatul Qadar itu hanya untuk dia gitu kan. Makanya dia kondisikan 10 hari terakhir itu ya pakaiannya, tempatnya, perbekalannya, bahkan kalau di masjid-masjid bagus itu udah nggak usah bekal lagi, sudah banyak yang nyumbang gitu, nggak usah bawa lagi maksudnya. Sudah disediakan waktunya berbuka, waktunya makan sahur dan sebagainya. Itu cukup membawa pakaian untuk ganti, mandi dan sebagainya, dan membawa kitab suci Al-Quran, tasbih, mengkondisikan diri. Sah-sah saja demikian, tapi kemudian jangan sampai kecewa kalau kemudian Lailatul Qadar tidak datang pada kita. Karena indikator seorang hamba mendapatkan Lailatul Qadar adalah ketika dia sudah mampu mengubah dirinya dari tidak baik menjadi baik. Sangat sederhana. Dari yang tadinya malas baca Al-Quran, odoy, kalau orang Bandung bilang one day one juz, gitu. Sehari 1 juz, boro-boro dapat sehari 1 juz ini, 1 hari 1 ayat saja susah. Nah kemudian lama Ramadan mampu mengubah dirinya, bisa membaca 1 hari 1 juz, itu luar biasa. Itu boleh jadi tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan hikmah, kebaikan, kemuliaan dari sisi Tuhan. Nah, 21, 23, 25, 27, 29 itu angkanya. Jangan kita berkutat hanya memikirkan diganjil angkanya, tapi ganjil fenomena kehidupan yang terjadi pada kita. Oke. Kecil kita menjaganya. Wah, baru 2 hari puasa, kok kayaknya gue udah lebih sabar ya. Nah, ini harus di-maintain nih. Mudah-mudahan dengan selesainya atau boleh jadi belum juga selesai Ramadan, tapi membawa perubahan yang signifikan menjadi manusia-manusia yang baru, di mana sifat-sifat mazmumah yang tercela baik dalam perilaku, ucapan, tindakan, dan pikiran menjadi perilaku yang terpuji atau mahmudah. Jadi 10 hari yang dan demi malam yang 10, artinya yang genap, yang ganjil digenapi gitu. Yang genap digenapi, yang ganjil digenapi, maksudnya seperti itu. Jadi bagaimana maksudnya? Bukan lagi-lagi tanggalnya yang ganjil, tapi bagaimana kita yang ganjil itu ditutupi dengan kebaikan, yang dimaksud adalah digenapi dengan kebaikan-kebaikan. Itulah Lailatul Qadar. Jadi kita emang, jadi apakah harus di masjid? Tidak. Kalau makna masjid
Kalau masjid artinya adalah tempat sujud. Dimanapun kita bisa sujud dengan khusyuk, dengan intim, dengan taqarrub ilallah, dengan muraqabah, itulah yang disebut masjid. Tidak harus di masjid atau di musola. Di rumah pun kalau kita sudah kondisikan tempat kita sholat, itu sudah bisa disebut menjadi tempat sujud kita untuk menggapai keridhaan dan kemuliaan di sisi Tuhan. Karena semakin banyak sujud, akan semakin diangkat kita ke tempat yang paling mulia. That's Lailatul Qadar. Nah, kalau sudah mendapatkan pencerahan yang tadi muat terlalu banyak kemaksiatan atau sifat-sifat yang jelek ada dalam diri seorang hamba, maka ketika mendapatkan Lailatul Qadar, dirinya akan berubah seketika dalam 180 derajat. Yang tadi yang malas jadi rajin, yang tadinya tidak murah senyum jadi mudah memberikan senyuman, yang tadinya sifatnya emosian dan marah, ini bawaannya memaafkan, mengampuni, bahkan welas asih. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri yang keseharian yang begitu mudah tidak tampak dalam dirinya, ya itu juga bisa dijadi kurang memahami apa yang dimaksud qiyamul lail. Jadi qiyamul lail bagaimana membangkitkan jiwa. Kalau hati, pikiran, dan jiwa kita masih penuh dengan negatif thinking, diubah sendiri menjadi positif. Lalu dari positif, mengubah diri menjadi holistik. Inilah yang menuju dengan Lailatul Qadar, menjadi manusia-manusia yang holistik dalam memahami segala fenomena. Oke, wah keren Romo. Jadi kapanpun dan dimanapun. Sedikit lanjut Romo tentang nuzulul Quran. Itu kan ada kaitannya tuh. Nah, gimana tuh nuzulul Quran Romo? Jadi di ayat Al-Quran ini, di surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya itu 184, 85, Syahrul Ramadan unzila allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya, fihi, di dalam siapa nih? Kan gitu. Di dalam bulan Ramadan, apa di dalam diri manusia? Ini yang harus kita tanya nih di ayat 184 ini. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi Ramadan artinya membakar. Apa yang kita bakar? Aspek-aspek yang membuat diri kita terbawa kepada perbuatan maksiat, atau boleh kita katakan kasarnya membakar dosa-dosa. Kalau dosa sudah terbakar, sudah musnah, sudah hilang, sehingga yang muncul adalah jati diri kita yang sejati, yang suci, bersih, yang asalnya memang sudah suci. Karena kita bergelut dan terlena dengan dunia, maka kita tergelincir kepada perbuatan dosa. Ada 1 titik noda, 2 titik, 3 titik, sampai cermin jiwa itu menjadi hitam, pekat, tak tampak lagi, penuh dengan noda gitu. Nah, di bulan Ramadan inilah media yang paling utama bagaimana kita menghancurkan atau menghapus semua noda-noda itu. Ketika sudah hilang, menjadi pribadi yang bersih, suci, seperti bayi baru lahir, maka nuzullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi turunlah Allah kepada manusia-manusia yang sudah mensucikan lahir batinnya. Itu yang disebut syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Jadi Al-Quran, memangnya Al-Quran begini, ini saya baca Al-Quran nih, turun gitu ke Kang Abu, baca gitu. Wah, enak banget, gue udah bisa baca bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ini sejak usia balita gitu kan. Balita gitu, umur 5 tahun, umur di bawah 5 tahun sudah bisa gitu. Tinggal baca pasti bisa. Tapi yang turun adalah bukan mushaf Al-Quran, tapi yang berfirman. Makanya disebut nuzulul Quran. Ketika Allah turun dari singgasananya, manusia yang sudah suci bisa menjemput kehadirannya. Mi'raj, bertemulah di satu titik tengah, di Baitullah.
Itu yang disebut nuzulul Quran. Al-Quran turun dalam batin jiwa manusia yang sudah terbakar noda-nodanya, sehingga bersih, suci, menjadi tempat Allah bersemayam di Baitullah, yaitu di kolbunya, gitu. Oke, jadi jangan berpikir buku yang turun ya Romo ya. Kalau buku yang turun, saya mau tanya di mana adanya simpanan pertama kali. Iya Kalau benar. ada, saya datengin itu. Saya belum ketemu itu. Nah, ini yang banyak salah pahami. Kemudian biar lanjut, biar nggak salah paham. Ya, jadi hudal linas. Jadi itu akan menjadi petunjuk bagi manusia. Makanya bahasanya manusia. Kalau Al-Quran yang kita baca, itu kan berarti petunjuknya hudalil muslimin mestinya, ya kan? Bahasanya hudal linas. Berarti bukan Al-Quran yang mushaf Al-Quran yang kita baca, tapi Al-Quran yang sejati, kitab sejati, Iqra kitabak. Nah, itu. Keren. Bacalah kitab sejatimu yang ada bersamamu. Kitab sejati itulah yang nuzul setelah kita membakar dosa-dosa kita. Wabayinat, dan menjadi penerang, penjelas. Jadi yang tadinya ragu-ragu, abu-abu, ini menjadi penjelas yang menjelaskan yang selama ini kita nggak tahu atau ragu-ragu atau belum terlalu yakin, menjadi hakul yakin. Makanya wabayinat minal huda wal furqan. Jadi yang sudah diberikan petunjuk, yaitu bagaimana kita menggapai Allah, maka dia akan mendapatkan penjelasan yang terang benderang tanpa keraguan lagi. Wal furqan, dan pembeda. Setelah mendapatkan petunjuk yang terang benderang, maka jiwanya, pikirannya mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi jiwa furqannya dalam diri setiap manusia yang sudah nuzul Al-Quran yang sejati, maka akan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tanpa keraguan. Oke. Berarti kalau teman-teman semua yang sekarang ini dengar, siapapun yang nonton terus dengar, dapetin sesuatu yang tadinya ragu-ragu jadi yakin, berarti detik ini juga adalah malam nuzulul Quran juga buat kita semua gitu ya, Romo ya? Yes, kondisikan saja. Malam ini gua kondisikan aja. Ngapain? Kalau perlu mandi tobat nanti malam. Sholat sunat tobat, sholat sunat hajat, sholat sunat wudhu, kemudian sholat tasbih, sholat taraweh. Kalau yang tadi cuma baru 4 rakaat kekenyangan, misalnya dilanjutin nanti malam biar lebih khusyuk, lalu dikondisikan banyak mohon ampun, minta maaf, memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah atau kita pernah berbuat salah kepada mereka, kita yang memaafkan walaupun kita yang dizolimi. Kita dahulukan memberikan maaf dan ampunan. Nah, dari situ kemudian kita kondisikan. Mudah-mudahan dengan begitu membawa kita kepada itu, mendapatkan pancaran-pancaran yang disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya disebutkannya 1000 bulan, bukan 1000 matahari. Ya kan? Itu bagian dari betapa cahaya Allah itu menyejukkan. Kalau sejuk kita menjadi damai. Kalau damai kita jadi tentram dan sakinah. Menjadi tenang, lahir dan batin. Apalagi yang mau dicari orang manusia zaman sekarang. Kalau bukan karena ketenangan lahir dan batin, sehingga membawa kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang hakiki. Itulah Ramadan. Oke, thank you Romo, keren banget. Kita ke Mas Aryo, silakan. Tadi kalau saya salah tidak paham, saya mau konfirmasi aja. Jadi tadi disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak selalu terjadi pada bulan Ramadan, tapi bisa di bulan yang lain. Apakah tadi saya salah tangkap? Jadi itu satu. Kemudian yang kedua tadi yang tentang Al-Quran yang sejatinya tidak bukan dalam bentuk buku, tapi berdasarkan akhlak. Jadi kemudian apa bedanya antara yang berbentuk buku dengan yang bentuk lain? Itu saja.
pertanyaan saya. Oke, good. Pertanyaannya bagus nih. Silakan Romo, keren. Jadi tadi saya katakan Lailatul Qadar itu ya kalau kita bicara hakikat yang sebenarnya itu terjadi ya tidak hanya di bulan suci Ramadan. Jadi kapan saja ya kita kondisikan kalau kita mau mendapatkan inspirasi atau pencerahan atau enlightenment, maka kuncinya adalah pengkondisian. Pengkondisian ini bagian dari purification dan juga cleansing. Jadi pengkondisian ini termasuk di situ adalah cleansing, pensucian, lalu akan muncul yang namanya liberated human. Jadi orang-orang yang terbebaskan atau merdeka semerdeka-merdekanya dari segala perbudakan kehidupan yang selama ini membuat dirinya terbelenggu, tidak bebas. Nah, makanya kenapa itu saya katakan demikian? Karena Rasulullah juga mengatakan, ya Rob, jadikanlah mudah-mudahan Ramadan ini menjadi sepanjang, kalau boleh sih, sepanjang bulan ini bulan Ramadan, karena betapa mulianya, betapa segala kebaikan itu tidak hanya dibalas berlipat-lipat ganda, tapi kebaikan itu balasannya adalah Tuhan itu sendiri, gitu. Terus bagaimana kita mendapatkan Allah itu sendiri kalau dari awal kita tidak kondisikan? Apakah kemudian kita tidak kalau sudah mengkondisikan itu di bulan Ramadan, kemudian di bulan yang lain bisa tergelincir jauh lagi? Sangat bisa, karena manusia punya free will, punya kebebasan kehendak bebas ya, bisa taat atau bisa membangkang. Maka bisa jadi 11 bulan yang akan datang, walaupun dia puasa sekarang sebulan, 11 bulan yang akan datang tetap aja penuh dengan kemaksiatan. Tapi kalau dikondisikan bahwa setiap saat adalah Lailatul Qadar, di mana ketentuan bangkitnya rohani itu tergantung kita. Are you ready or not? When you are ready, ketika seorang hamba siap, maka gurunya akan datang, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sifat-sifat kemuliaan bulan Ramadan ini sungguh setiap saat dipraktekkan oleh para ahlul haq atau ahlullah itu. Yang kedua apa tadi? Agak panjang itu, agak lupa saya. Yang kedua tentang Quran, ya, buku sama yang non buku. Non buku. Jadi ini juga yang menjadi pengalaman banyak pemeluk agama ya. Semalam saya ceramah live di radio Prancis jam 3 pagi, live di sana jam 10 malam. Dia menanyakan juga begitu, bagaimana malam nuzulul Quran? Saya bilang nuzul Al-Quran setiap bulan di Indonesia. Kaget dia, bukankah nuzul Quran cuma Ramadan, katanya gitu. Ya kalau di Prancis cuma Ramadan, makanya ya begitu-gitu aja, nggak dinamis, nggak asik hidup di sana, saya bilang gitu. Dia ketawa gitu. Gimana itu penjelasannya gitu? Jadi nuzul Quran, nuzul itu apa ya? Jadi Allah. Jadi ketika seorang hamba mau menggapai ilahi atau mau melebur, itu bahasanya kita suluk itu dari bawah naik ke atas, gitu kan. Nah, ada yang kemudian dari bawah, dari atas turun ke bawah, gitu. Nah, ketika Rasulullah dari bawah naik ke atas, selain suluk, beliau juga melakukan mi'raj, ya, perjalanan menapaki tangga-tangga spiritualitas, tangga-tangga rohani yang harus dilewati, yang itu juga bagian dari cleansing, purification, ya, untuk mencapai liberating, pembebasan. Pembebasan itulah ketika dia sampai kepada puncaknya, yaitu di singgasana Tuhan. Nah, ketika seorang hamba mengkondisikan dirinya untuk selalu naik atau mi'raj, maka bahasa hadisnya itu, ketika seorang hamba berjalan menuju Allah, maka aku akan berlari untuk menjemputnya. Kalau seorang hamba naik menuju Allah,
maka aku akan turun mengangkatnya. Jadi ketika hamba baru saja mau naik, Allah yang di atas, ini umpama ya gitu kan, biar gampang memahaminya, maka Allah akan mengangkatnya menjadi bersama dengannya. Nah, nuzul Quran, yang nuzul ini ya bukan yang sering yang kita baca ini. Jadi ini kan baru dibukukan, dikumpulkan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Tapi kitab sejati yang diperintahkan untuk membaca Al-Quran ini kan Iqra kitabak, bukan yang ini. Kalau yang ini, Anda bisa bahasa Arab pun bisa jadi belum benar untuk memahami makna yang paling dalam kandungan ayat per ayat kitab suci Al-Quran. Walaupun Anda bisa bahasa Arab. Saya sudah buktikan. Saya sarjana bahasa Arab, kerja di kedutaan Arab, tapi ini apa sih maksudnya nih gini? Beda banget gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita sudah mampu membaca kitab yang sesungguhnya, Iqra kitabak, itu yang dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, bacalah kitabmu. Bukan yang ini, bukan yang 6.666 ayat itu, tapi kitab sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa disebut kitab sejati? Al-Quran adalah kalam Allah. Yes, kalam adalah sifat, Allah adalah zat. Jadi sifat dengan zat tidak dapat dipisah-pisahkan. Oke. Jadi dia bersatu. Jadi ketika bicara Al-Quran, ini bicara Al-Quran yang mushaf Al-Quran atau kitab sejati. Ketika yang nuzul itu Al-Quran ini atau yang itu. Zalikal kitab. Itu menunjukkan kitab yang sejati, transcendent God. Yang imanen yang ada bersama dengan kita. Jadi ketika kita menyaksikan kehadiran Allah atau kitab yang sejati atau Al-Quran yang sejati itu nuzul, maka yang transcendent zalikal kitab menjadi imanen. Wahwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Nah ini, jadi baca dulu, kenali, jumpai, temui Subhanahu wa Ta'ala. Baca mushaf Al-Quran. Karena dia yang berfirman. Jadi kalau nggak tahu, kalau sudah tahu yang berfirman, kan tinggal nanya. Logikanya sederhana saja, tinggal nanya sama yang berfirman, sama yang ngomong. Ngapain susah-susah? Nanya ke para mufasir, tanya aja langsung kepada yang berfirman, nggak jauh-jauh. Ya kan? Selalu bersama dengan Tuhan. Apa sih maksudnya ini lo ngomong kayak begini nih? Gitu. Pakai bahasa kita aja gitu. Yang mana gitu kan? Yang ini gitu. Nah, itulah yang akan membawa kepada transformasi diri yang begitu luar biasa. Kalau kita sudah mampu membaca, ada kutip ya, kitab sejati, atau mampu bertemu dengan Al-Quran yang sejati, yang selama ini kita rindu-rindukan. Yes. Ini saking dirindu-rindukannya padahal ada di dalam lemari, ditutupin lagi, itu nggak pernah dibuka. Sama kitab yang sejati pun yang ada di dalam tubuh setiap manusia, kelamaan nggak dibuka-buka kotak Pandoranya itu. That's it. Itu. Yes. Oke. Pantesan kenapa gitu, ada Mas statement Arjo. Pantesan kenapa ada statement la sautin wala harfun gitu ya Romo ya, tidak bersuara dan tidak berhuruf Quran gitu ya. Itu ada kaitannya ya Romo. Silakan. Yes. Gimana? Exactly. Jadi dia tidak bersuara, tidak berhuruf. Nah, yang kita baca yang huruf lulu, udah gitu bahasa Arabnya juga nggak bisa, terbata-bata lagi kan, males, jadi udah ditutup. Ya kan? Kitab ini nggak apa-apa ditutup, tapi kitab yang sejati yang berfirman itu yang membuat ayat-ayat yang ada di mushaf Al-Quran ini menjadi berbunyi, menjadi penuh makna, jangan sampai tertutup. Jangan sekali-kali tertutup. Kalau tertutup, betapa rugi hidup manusia. Makanya tadi dikatakan hudalil
hudal linnas, bukan hudal lil muslimin. Jadi siapapun dia yang ada di sini, apapun agamanya, silakan saja menemukan malam Lailatul Qadarnya, bagaimana merasakan Allah hadir atau nuzul dalam dirinya. Kalau sudah nuzul, hadir dalam dirinya, kita hadir di dalam itu karena kita sudah mengkondisikan dengan mensucikan lahir batin, mudah-mudahan menggapai malam yang penuh kemuliaan, yang mana dengan satu perubahan seketika, sekian detik saja akan mengubah konstelasi hidup kita 11 bulan yang datang, atau boleh jadi lebih baik dari 1000 bulan atau tahun. Keren, Romo. Kehidupan kita akan Romo, ntar ini keputus-putus nih. Sebentar, teman-teman masih dengar suara hilang suaranya Kang Abu. Oke, sebentar. Suara Romo tadi keputus. Boleh diulang sedikit tadi statement terakhir aja. Jadi kalau kita mengharapkan kebaikan yang lebih baik. Oh, nih, bentar ya. Ini Romo sinyalnya merah nih. Bentar Romo. Nah, udah. Oke, bentar ya Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Romo kayaknya lagi sign out dulu. Oke. Thank you Mas Aryo, mudah-mudahan statement tadi menjawab. Seru ya, kita banyak dapat nih malam hari ini nih. Lailatul Qadar, Nuzulul Quran. Banyak sekali pemaknaan-pemaknaan yang mendalam ya. Oke, mungkin masih ada. Ini ada pertanyaan dari Mas Aji. Abis ini kita baca. Ada 2 pertanyaan Mas Didi. Oke. Insya Allah cukup waktunya. Oke, Romo, silahkan boleh di unmute. Cek Romo. Ya, 1, 2, 3. Oke, nah 3, 2, 1. Aman. Sekarang aman lagi sekarang. Oke, sip. Tadi terakhir sedikit lagi. Tadi terakhir keputus. Boleh diulang? Ya, jadi siapapun dia, apapun agamanya, sebenarnya Ramadan ini tidak hanya khusus spesial untuk umat Islam. Tapi sesungguhnya siapapun dia, apapun agamanya, dia juga bisa menggapai malam yang penuh kemuliaan itu. Syaratnya itu tadi, karena Al-Quran hudal lil muslimin. Jadi yang turun sahur Ramadan di bulan Ramadan yang penuh dengan dibakarnya dosa kemudian menjadi suci, yang turun ke dalam diri manusia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang nuzul, itu kayak menampakkan wajahnya di hadapan manusia-manusia yang sudah mampu membakar dosanya sehingga menjadi suci, berbeda dengan ilahi. Nah, dari situ bisa mendapat kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, tadi yang saya bilang ada surat Al-Fajr kaitannya dengan Lailatul Qadar. Jadi wal fajr walayalin asr, kemudian wasyaf'i wal watr. Jadi demi cahaya, demi Tuhan gitu kan. Demi yang malam yang 10 itu tadi. Jadi malam yang 10 ini bukan yang ditunggu-tunggu di 10 hari terakhir yang katanya akan membebaskan dari penderitaan, kesakitan, ujian, cobaan, musibah dalam hidup sehingga menjadi manusia yang kembali kepada fitrahnya. Tapi malam 10 di sini adalah 10 itu kan genap. Jadi malam yang menggenapi perilaku ganjil kita, yang ganjil dikonotasikan sifat-sifat jelek seperti itu. Oke. Itu jadi digenapi. Makanya lanjutnya adalah wasyaf'i wal watr. Dan demi yang genap dan yang ganjil. Ganjil di sini watr, witir, sholat witir. Witir ribuan kali juga kalau kita tidak tahu makna di balik ganjil itu atau genap itu, ya tidak akan mendapat Lailatul Qadar. Karena esensinya adalah
mendapatkan fajar. Oke. Secercah cahaya, walaupun cuma secercah, akan lebih baik dari 1000 bulan. Min alfi syahrin. Jadi yang genap menutup yang ganjil. Keren. Itu. Ini Witir yang tuh akan dari membawa situ tuh. kepada Oke. ini bukan masalah 3, 5, 7, bukan. Oke, Tapi lebih Romo, kepada fenomena kekecilan yang menimpa diri kita ini. Apa sih pesannya? Genapi dengan dirimu, bertransformasi menjadi manusia-manusia pilihan Al-Mustafa. Gitu. Oke. Sedikit Romo, ini ada lanjutan tadi tentang Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 2 ada kata-kata zalikal kitabu, kitab yang di sini itu yang ada di dalam hati bukan katanya. Silakan Romo. Iya, makanya zalikal kitab kan menunjukkan yang itu tapi yang di sini gitu. Yang transcendent tapi juga imanen. Okay. Yang zohir juga yang batin gitu. Yang dalam hati atau kolbu. Oke. Gitu. Oke. Ini berikutnya gini. Dari Mas Aji. Untuk mencapai esensi puasa yang dapat melenyapkan irodah insaniyah, menahan diri, yang juga merupakan momentum madrasah ruhani, yang sesungguhnya yang ingin dicapai adalah level irodah robaniyah, yang tujuannya adalah insan yang takwa. Apakah pada level irodah robaniyah tersebut bisa dimaknai sebagai implementasi Asmaul Husna ke dalam hidup kita sehari-hari? Silakan, Romo. Ya. Itu implementasi bukan? Silakan. Iya, jadi kalau sudah mampu menggapai irodah robbaniyah, ya tentunya dia sudah, makanya itu kan peleburan, pelenyapan insaniyah. Jadi kalau masih ada hamba, ada Tuhan, kan ada dua, belum tauhid, makanya akan lebur, nggak ada hamba, akunya hilang. Yang muncul adalah aku yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu yang muncul, maka dirinya akan otomatis memanifestasikan tidak hanya tauhid asmaul husna yang disebut tadi, tapi juga tauhid asma, tauhid sifat, tauhid af'al, dan juga tauhid zat. Didahului dengan tauhid zat, baru kita bisa dengan mudah mengimplementasikan dalam kehidupan tauhid sifat, tauhid asma, dan wujud perbuatan keseharian yang bisa dilihat adalah tauhid af'al. Jadi perbuatan tercermin, begini nih, lihat aja perbuatan. Jadi sholat itu bukan jidatnya hitam-hitam, tapi bagaimana bekas sholat itu perilakunya kepada sesama makhluk Tuhan. Oke. Kayak gitu. Oke, Romo, luar biasa, terima kasih. Ini pertanyaan masih ada, mohon maaf sekali. Ini apa namanya? Nggak bisa dibacain satu-satu karena sudah 21.20. Ini mudah-mudahan mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lain jawabannya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Romo malam hari ini. Kita malam hari ini nuzulul Quran nih ya. Kita malam hari ini dapat enlightenment banget nih. Oke, Romo, seperti biasa setiap episode ada final statement-nya. Final statement untuk episode 250. Silakan. Final statement. Ini ada yang bertanya, bukankah Allah menyukai angka yang ganjil gitu kan? Gak pernah Allah menyebut angka sebenarnya. Jadi sifat-sifat yang ganjil, uniqueness gitu, dan kecenderungan yang sifatnya membawa kepada perbedaan. Perbedaan itu membawa kepada penyatuan sebenarnya. Jadi statement saya terakhir adalah ketika seorang hamba mengalami yang namanya pencerahan, maka seorang manusia itu artinya dia telah melahirkan, kita ini budak yang melahirkan tuannya. Jadi selama Ramadan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mampu, yang selama ini kita menjadi budak dunia, sekarang ini kita dikondisikan dengan madrasah rohani Ramadan ini, kita menjadi manusia yang melahirkan tuannya, yaitu membebaskan jiwa
dari perbudakan duniawi, membebaskan hati dan pikiran dari belenggu-belenggu dunia yang selama ini memborgol kita. Mudah-mudahan dengan kebebasan yang semerdeka-merdekanya itu, kita berhak menjadi tidak pakai lahala lagi, langsung menjadi hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Ketika sampai pada level kondisi muttaqin, maka min haitsu la yahtasib, dari manapun atau apapun yang kita butuhkan itu akan diberikan oleh Tuhan, akan terjadi seketika. Wa yarzuqu may yasha min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki, Allah datangkan kebaikan, kemakmuran, kebahagiaan dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa, qiyamul lail, refleksi, meditasi, tafakur,